Gelombang unjuk rasa menolak Omnibus Law di berbagai daerah tak hanya melibatkan mahasiswa dan buruh. Pelajar pun turut andil turun ke jalan memprotes undang-undang yang bikin celaka rakyat kecil ini. Ribuan pelajar di berbagai daerah turun ke jalan, melebur menjadi satu dengan mahasiswa dan buruh. Fenomena ini tentu melanjutkan tren positif tahun lalu, di mana pelajar juga terlibat pada aksi bertajuk #reformasi di korupsi. Namun, di balik fenomena positif ini, ada narasi negatif yang terlontar dari masyarakat, pemerintah, hingga kepolisian. Lantas, mengapa demikian? Mari kita diskusikan bersama dengan saya, Ayu Sita. Inilah Literatur. Pelajar yang notabene adalah pemuda yang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah kerap dianggap tidak mengerti tentang persoalan negara dan bangsa. Suara dan keikutsertaannya dalam diskursus negara dan bangsa sering diabaikan serta disepelekan. Stigma yang melekat pada pelajar adalah kenakalan-kenakalannya saja, seperti tawuran, bolos sekolah, merokok, minuman keras, narkoba, dan lainnya. Selain itu, pelajar kerap diposisikan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan oleh karenanya harus belajar. Ketika mereka mulai berani bersuara, tak jarang dibungkam dengan stigma yang pada akhirnya meruntuhkan mentalnya. Stigma itu seperti jangan so tahu, gak usah ikut-ikutan, itu urusan orang dewasa. Kamu fokus belajar aja biar pinter. Itu adalah deretan stigma yang menghantui pelajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Dinas Pendidikan yang merupakan pemangku kebijakan di ranah pendidikan, alih-alih mendorong pelajar untuk berperan aktif dalam membangun bangsa serta mengembangkan kepekaan sosialnya, justru mengkebiri hak pelajar dalam menyuarakan aspirasinya di muka umum. Tahun lalu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa berpotensi kekerasan. Surat ini ditandatangani pada 27 September 2019. Kepada para siswa, kepada para guru, kepala sekolah, saya mohon untuk bekerja sama, saling menjaga diri, menjaga putra-putranya, menjaga para siswanya agar betul-betul melaksanakan tugas yang sesuai dengan tugas masing-masing dan memastikan bahwa para peserta didik, para siswa belajar sebagaimana biasa. Sebagai respon dan antisipasi gelombang unjuk rasa penolakan RUU KUHP yang dilakukan pelajar. Sementara, Kepolisian Republik Indonesia yang semestinya mengayomi dan memberikan rasa aman kepada siswa saat menyuarakan aspirasinya di muka umum, justru menakut-nakuti dan lagi-lagi mengkebiri hak menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi kerap menangkapi pelajar yang ingin ikut menyampaikan protesnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup ironi, mereka ditangkap bahkan sebelum melakukan demonstrasi. Kami berharap bahwa pihak Dinas Pendidikan maupun kepolisian memiliki perspektif anak, ya, sehingga anak-anak yang ikut-ikutan, anak-anak yang sebenarnya juga tidak paham apa-apa, anak-anak yang juga tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun tindakan pidana lain, menurut kami ini tidak layak kemudian diperlakukan seperti mengeluarkan dari sekolah, memutasi mereka ke paket C katanya, kemudian juga mencatatkan mereka pernah melakukan tindakan kriminal, kan begitu. Tak cukup sampai di situ, polisi juga mengancam akan memberikan catatan khusus dalam SKCK bagi pelajar yang ikut demo tolak Omnibus Law, hingga mempersulit proses pembuatan SKCK. Sehingga kemungkinan pelajar sulit mendapatkan kerja di kemudian hari. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Haryanto mengatakan pelajar akan terekam di Intelkam dan ini menjadi catatan sendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan.
Narasi-narasi negatif dan kebijakan pemerintah serta kepolisian ini tentu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Kita ketahui bersama bahwa menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah perbuatan kriminal yang mesti dilarang. Bahkan perbuatan ini diizinkan oleh Konstitusi Indonesia pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengatur itu semua. Kritik dan aspirasi publik tanpa terkecuali merupakan nyawa dari kehidupan demokrasi yang tak bisa dikekang. Sobat literatur, mestinya pemerintah dan bangsa Indonesia bangga dengan fenomena pelajar ikut serta menyuarakan keresahannya di muka umum. Ini merupakan sebuah kemajuan bagi Indonesia dan pelajar itu sendiri. Sebagai pemuda, mereka artinya peduli dengan nasib bangsanya. Tentu dengan fenomena ini, pelajar mencoba memainkan perannya dalam berpolitik sebagai upaya untuk melakukan perubahan. Walaupun di lapangan yang sudah terjadi beberapa kelompok pelajar terlihat anarkis, tapi bukan berarti semua pelajar yang turun aksi tidak mengerti substansi yang disuarakan. Pemerintah meski berkaca dengan negara lain, di mana pelajar-pelajar negara lain sudah berani menyuarakan pendapatnya menentang ketidakadilan. Seperti yang terjadi di New York pada tahun lalu, Wali Kota New York mengizinkan 1 juta siswa bolos untuk ikut serta demo perubahan iklim. Di Amerika Serikat, gadis berusia 16 tahun sudah bersuara di forum PBB tahun 2019. So wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Penyampaian pendapat oleh pelajar di muka umum dianggap sebuah kewajaran dan dimaknai sebagai keterlibatan pelajar dalam berdemokrasi. Jauh lebih penting, pemerintah negara lain mendukung pelajar untuk terlibat menyuarakan pendapatnya terkait persoalan bangsa, bahkan dunia. Sobat literatur, bila kita berkaca pada sejarah bangsa, Indonesia merdeka tentu tidak terlepas dari peran pelajar yang gigih mengkritik pemerintahan Hindia Belanda dan memperjuangkan perubahan politik bangsa Indonesia. Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul Indonesia Merdeka mengatakan bahwa politik adalah bagian tak terpisahkan dari pelajar Indonesia. Dan itulah yang membedakan pelajar Indonesia dengan pelajar negara lain. Politik dalam hal ini bukan politik dalam artian sempit, yaitu politik praktis dan transaksional, melainkan politik gagasan yang mampu mendorong ruang diskusi dan melakukan desakan untuk mengubah keadaan di suatu negara menjadi lebih baik. Pelajar yang dimaksud Bung Hatta ialah mereka yang mempunyai kompetensi, sadar akan tanggung jawab berbangsa, dan cakap dalam bersosial masyarakat. Sementara itu, Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Aksi Massa pernah berkata, selama kaum terpelajar kita melihat perjuangan kemerdekaan sebagai masalah akademis saja, selama itulah perbuatan-perbuatan yang diharapkan itu omong kosong belaka. Biarlah mereka orang terpelajar melangkah keluar dari kamar belajar, menceburkan diri ke dalam politik revolusioner yang aktif. Sobat literatur, dengan demikian pemerintah dan kepolisian tidak semestinya melarang pelajar untuk ikut serta berdemonstrasi. Apalagi menangkapi mereka yang baru mau ikut demo, belum benar-benar melakukan demo. Semestinya pemerintah dan kepolisian memberikan edukasi
kepada pelajar tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang sesuai dengan koridor hukum, bukan malah menakut-nakutinya. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Saya Aisita, salam literasi.